Selamat datang di Katolikast, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikast bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikast berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Thomas Aquinas bilang begini soal makan rakus, makan banyak. That which goes into a man by way of food, by reason of its substance and nature, does not defile a man spiritually. Oke, makanan yang masuk ke dalam badan kita itu secara rohani nggak merusak diri kita. Tapi dia bilang, it is the inordinate desire for food that defiles a man spiritually. Yang merusak rohani kita itu adalah desire, dorongan kita yang tidak teratur akan makanan, dorongan kita yang di luar proporsi terhadap makanan. Itulah yang merusak kita secara rohani. Kalau dia bilang gluttony denotes not any desire of eating and drinking. Jadi gluttony itu bukan bilang bahwa kalau kita punya dorongan untuk makan dan minum itu berarti salah atau dosa. Enggak. Tapi but an inordinate desire, tapi dorongan yang gak teratur, dorongan yang gak proporsional. Dorongan yang gak proporsional itu gimana? Now desire is said to be inordinate through leaving the order of reason wherein the good of moral virtue consists. Desire kita, dorongan kita, selera kita, nafsu makan kita itu dibilang tidak teratur atau tidak proporsional. Itu kalau kita meninggalkan order of reason, meninggalkan akal budi kita, di mana terdapat nilai-nilai moral. Oke, nanti kita akan lihat maksudnya apa. Wherefore, it is evident that gluttony is a sin. Karena itu, jelaslah bahwa gluttony itu adalah dosa. Oke, saya sengaja nggak menerjemahkannya dengan istilah rakus, karena nanti kita akan lihat yang dimaksud gluttony itu apa oleh Santo Thomas Aquinas. Oke, lalu apa yang dimaksud dengan meninggalkan order of reason? Oke, kita lanjut dulu. Lalu dia bilang begini, if an inordinate concupiscence in gluttony be found to turn man away from the last end. Nah, ini yang dimaksud. Jadi kalau dorongan ketertarikan kita atau dorongan kita yang tidak teratur di dalam gluttony, di dalam makan, itu be found to turn man away from the last end, artinya tujuannya itu menggeser tujuannya dari yang sebenarnya, maka gluttony itu bisa menjadi dosa berat. Oke, apa sih tujuan akhir? Yang dimaksud dengan tujuan akhir adalah memuliakan Tuhan. Tujuan akhir kita di dalam hidup ini adalah memuliakan Tuhan. Santo Ignatius dari Loyola mengatakan bahwa manusia diciptakan untuk mengenal, mencintai, melayani Tuhan, lalu mengabdi Tuhan sehingga dia bisa hidup happy selama-lamanya di surga bersama dengan Tuhan. Nah, kalau dorongan makan itu tidak tertuju kepada last end-nya itu adalah memuliakan Tuhan, maka makannya itu hanya untuk apa dong kalau nggak untuk memuliakan Tuhan? Hanya untuk kenikmatan diri sendiri. Nah, kalau itu tujuannya tidak mencapai last end, maka gluttony will be a mortal sin. Jadi dosa berat. This is the case when man adheres to the pleasure of gluttony as his end. Ini terjadi kalau tujuan akhirnya itu adalah sekedar kenikmatan. For the sake of which he contempts God. Karena demi kenikmatan itu, dia jadinya menganggap remeh Tuhan. Being ready to disobey God's commandments in order to obtain those pleasure. Kita jadi mengorbankan Tuhan demi kenikmatan. Mengorbankan Tuhan di mana? Gue cuma makan buat diri gue sendiri, gue pingin kok gue mengorbankan Tuhan. Tunggu dulu. Tuhan kan mau kita menjaga tubuh kita sebagai bait Allah. Kalau kita makan makanan
terlalu berlebihan yang merusak kesehatan kita, berarti kita nggak memelihara tubuh kita sebagai bait Allah. Kalau kita nggak memelihara tubuh kita sebagai bait Allah, kita disobey God's commandments. Makan itu menjadi purely for my pleasure. Nggak ada urusannya sama bagaimana tubuh ini bisa dirawat untuk bisa memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Ingat loh, tubuh kita itu diciptakan supaya kita bisa memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi sesama. Kalau kita makan makanan berlebihan sampai merusak tubuh kita, artinya kita nggak memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Lalu artinya makan itu hanya demi kenikmatan. Sehingga kenikmatan makan lebih penting daripada memuliakan Tuhan. Waktu kenikmatan makan lebih penting daripada memuliakan Tuhan, kita jatuh ke dalam dosa berat, gluttony. Nah, sekarang kita lihat nih, si Thomas Aquinas bilang gluttony itu bukan cuman soal banyak makan, tapi ada lima area yang kalau dibagi sebetulnya 4 aspek. Yang pertama adalah aspek quantity. Istilahnya tuh dalam bahasa Latin dia sebut nimis. Nimis itu maksudnya makan sebanyak-banyaknya. Okay? For the sake of pleasure. Pokoknya makan sebanyak-banyaknya, lupa Tuhan, lupa kesehatan, lupa merawat diri. Pokoknya karena aku sangat menikmati, maka aku akan menjejali diriku dengan makanan ini sebanyak-banyaknya. Oke. Saya langsung kebayang kalau makan all you can eat. Berapa banyak dari kita kalau lagi makan all you can eat, kita makan kayak gak ada besok. Oke. Lalu dengan alasan kita bilang, wah kalau makannya sedikit rugi, udah bayar segini. Tapi artinya kita mendahulukan nilai ekonomis dari uang kita mendahulukan kenikmatan perut kita, baru prioritas berikutnya mungkin ada Tuhan. Mungkin juga enggak. Tapi kita lihat waktu kita ngelakuin ini, mengejar quantity, itu gluttony, kata Thomas Aquinas. Lalu yang kedua adalah quality. Quality itu ada 2 aspek. Istilah yang dia gunakan adalah laute dan studiose. Laute itu adalah mengkonsumsi makanan yang sangat-sangat mahal. Oke? Cuma bisa makan kalau makanannya mahal ya. Nggak bisa tuh makan ngemper pinggir jalan, beli yang murah meriah gitu, nggak bisa tuh. Lalu kalau nggak bisa tuh nanti dia alasannya, oh gue kagak bisa makan makanan kotor, perut gue sensitif, harus yang ini dan sebagainya. Lalu dia hanya bisa makan makanan mahal. Kalau nggak mahal, nggak bisa. Saya ingat dulu, saya pernah lagi ada acara baksos di Jogja. Jadi kami bagi-bagi scholarship beasiswa sama pengobatan. Jadi kita tim dokter, beberapa teman-teman juga dokter ikut, kasih pengobatan gratis di desa-desa gitu. Jadi kami naik turun gunung dari desa ke desa di dekat Jogja situ. Lalu waktu udah selesai malam gitu, kami kan udah sama teman-teman gitu ya, wah harus kita cari makan deh yang enak sekarang nih, udah gila, udah capek seharian, keringet, lengket badan, terus tinggalnya juga di ini, nggak di hotel, tinggalnya di rumah penginapan penduduk gitu. Jadi juga nggak nyaman lah gitu. Akhirnya kita mau menghibur diri gitu. Akhirnya kita milih ada salah satu hotel yang keren banget di sana. Saya nggak sebut merek ya. Datang situ tujuannya mau nyantai-nyantai aja gitu, berapa sih gitu. Sementara kita baru ngasih beasiswa buat anak-anak di desa itu ya. Itu buat 6 bulan tuh kita kasih 100.000. Karena ini kira-kira kejadiannya 12 tahunan yang lalu, 12-13 tahun yang lalu. 100.000 buat dia dukungan bantuan uang sekolah selama 6 bulan, bayangin. Begitu kita nyampe di restoran, restorannya tuh resort hotel gitu ya. Taulah semuanya. Begitu kita buka menunya, yang paling murah itu paket gudeg. Paket gudeg harganya 400.000 gitu. Begitu kita buka lihat paket gudeg harganya 400.000, kita langsung lihat-lihatan. Gila ya, tadi kita baru bantuin orang buat sekolah 100.000 buat 6 bulan. Ini paket gudeg satunya harganya 400.000 gitu.
Waduh, akhirnya kita cuma lihat. Akhirnya kita bolak-balik ke toilet karena toiletnya nyaman banget. Udah kelar pakai toilet semuanya, kita cuma pesan 1-2 minuman, kita turun ke bawah, akhirnya kita ngemper cari gudeg di pinggir jalan yang murah meriah gitu. Tapi ada orang-orang tertentu yang nggak bisa gitu, dia harus makan makanan yang mahal. Oke, itu termasuk di dalam dosa. Lalu juga studiose itu not necessarily mahal, tapi harus dimasak, di-prepare, disajikan dengan cara tertentu yang rumit yang aku mau. Kalau nggak begitu, cranky langsung. Oke, pernah nggak punya temen yang kalau makan makanan tertentu, makanannya itu harus dimasak dengan cara yang dia mau. Begitu dia dapat makanannya nggak dengan cara yang dia mau, dia langsung marah. Oke, langsung dia komplain, langsung dia ngambek. Makanya Aristoteles pernah bilang bahwa gluttony itu adalah dosa yang paling kekanak-kanakan. Contohnya di area ini gitu. Begitu ada makanan dan makanannya nggak seperti yang dia harapkan, dia langsung ngambek, dia langsung marah, gitu. Studiose ini bagian dari dosa juga gitu loh. Karena itu doronganku, seleraku harus yang begitu. Makan bubur harus diaduk, nggak boleh dipisah misalnya. Atau ada yang harus dipisah, nggak boleh diaduk gitu. Oke, kita termasuk rombongan yang mana nih gitu. Dan kalau yang dipisah dapat disajikan udah diaduk, wah gua nggak mau makan yang kayak begituan pokoknya. Oke, fanatik gitu. Nah, yang ketiga itu when itu propere. Itu maksudnya begini, when I'm hungry I want it now, titik. Kalau nggak dapat makan sekarang, langsung ngomel-ngomel, langsung marah-marah. Kita pasti punya temen, kenal salah seorang teman kita yang modelnya kayak begitu. Yang kalau makan gak dapet detik ini juga langsung marah. Makanya ada istilah hungry, H-A-N-G-R-Y, singkatan dari hungry dan angry. Oke, karena gue lapar, gue gak dapet makan, gue marah. Some people kalau lagi lapar dan gak dapet makanannya saat ini juga langsung jadi cranky. Dan yang terakhir adalah why. Why itu adalah alasannya. Kenapa sih kita mau makan? Ada orang-orang tertentu yang makan hanya karena nafsu, nggak demi nutrisi kebutuhan tubuhnya. Makan yang proporsional, yang memuliakan Tuhan adalah makan yang sesuai dengan proporsi untuk menjaga tubuh kita, merawat tubuh kita, sehingga tubuh ini bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tetapi waktu makan diarahkan hanya demi kepuasan diri sendiri, then we have a problem. Karena bisa jadi jam 2 pagi butuh makanan, gue pingin aja gitu. Atau kadang-kadang kita gak tahu gitu, gue pingin aja makan. Ada orang yang stres larinya makan, sedih larinya makan. Oke, bukan karena dia mau memuliakan Tuhan dengan tubuhnya, tetapi karena dia menjadikan makan itu sebagai pleasure yang dia cari untuk lari dari masalahnya dia. Maka dengan demikian, itu juga lagi-lagi menggunakan inordinate desire to make decision to eat. Dan dengan begitu, menurut Santo Thomas Aquinas, ini masuk dalam kategori gluttony, dosa. Nah, disebut gluttony atau dosa rakus sebagai dosa pokok. Kenapa dibilang pokok? Karena dari dosa ini mengalirlah dosa-dosa yang lain. Oke? Jadi Thomas Aquinas kemudian juga mencatat bahwa orang yang terikat di dalam dosa pokok satu ini itu punya kerentanan untuk jatuh di 5 dosa yang lain. Mulanya dari gluttony, mulanya dari tadi tuh makan yang inordinate desire for food. Kalau dia jatuh di dosa itu dan terikat di dosa itu, dia punya kecenderungan jatuh di 5 dosa lain yang adalah dosa turunan dari dosa makan tadi itu. Yang pertama adalah unseemly joy. Unseemly joy ini maksudnya adalah orang yang paling gampang tuh ya. Gluttony itu kan bukan cuma makan ya, tapi juga minum. Paling gampang contohnya adalah orang minum alkohol. Oke, lalu dia jadi happy sendiri, kagak jelas gitu loh. Oke, unseemly joy. Dia happy, dia ketawa-ketawa. Atau kalau kita familiar ada terms
dalam bahasa Inggris suka ada terms orang bilang eat, drink, and be merry. Okay? Eat, drink, and be merry. Kenapa? Karena banyak orang habis makan, minum, lalu lebih happy gitu. Nah kadang-kadang kalau makan yang nggak terkontrol, maka happy-nya juga jadi nggak terkontrol. Okay? Unseemly joy, joy yang nggak jelas, yang akhirnya berada di luar dari pengendalian dirinya dia. Okay? Yang nomor 2 adalah scurrility. Scurrility itu adalah nggak bisa kontrol omongan kita gitu. Jadi gosip, jadi ngomongin orang. Kalau kita mau jujur, ya kalau kita udah kelamaan di meja makan, all you can eat, atau ngumpul di rumah temen, lalu kelamaan di meja makan, itu biasanya nggak lama kemudian kita mulai ngomongin orang tuh. Oke, itu scurrility, bahwa dosa ini mengalir dari gluttony. Lalu juga uncleanness. Uncleanness itu bicara tentang nggak bisa jaga kebersihan badan jadinya, karena makan terus, jadi sanitasi tubuh juga jadi nggak diperhatikan, karena in the first place dia nggak peduli gitu sama tubuhnya, sama dirinya. Maka kalau dia nggak peduli dengan apa yang dia makan, dia akan segera juga jatuh ke nggak peduli dengan sanitasi dirinya. Yang keempat, yang susah bacanya, loquaciousness itu adalah nggak bisa mengendalikan omongan, ngomong terus. Kalau yang tadi konten dari omongannya, scurrility, kalau ini bukan konten dari omongannya, tapi frekuensi dari omongannya. Dia ngomong terus dan nggak bisa berhenti. Oke, orang yang kemudian udah makan banyak, lalu ngumpul di sekitar meja makan bisa sampai 1-2 jam, itu ngomong udah nggak berhenti, dan di situ udah nggak terkontrol tuh, gosipin orang, ngetawain orang, bercandain orang, sampai ke titik dimana dia nggak bisa kontrol dan dia nggak bisa berhenti. Dan yang terakhir adalah dullness of mind. Dullness of mind maksudnya jadi lemot. Orang kalau makan banyak habis itu kan jadi ngantuk ya. Jadi ngantuk, akhirnya dia jadi slow, jadi lambat. Kalau dia jadi lambat, dia jadi nggak bisa bertanggung jawab sama pekerjaannya, nggak bisa bertanggung jawab sama pilihan-pilihan tanggung jawab yang perlu dia buat di dalam hidupnya. Maka itu sebabnya dibilang bahwa gluttony itu adalah dosa pokok. Kenapa pokok? Karena dari dosa ini bisa mengalir dosa-dosa yang lain. Kalau kita bersarang di dosa ini lama, kita akan lihat efeknya, kita akan masuk ke dosa 1, 2, 3, 4, 5 ini. Dengan demikian, kalau mau mengatasi yang 1, 2, 3, 4 ini, 5 ini, yang perlu kita address adalah gluttony. Okay? Nah, sedikit catatan terakhir sebelum nanti bagian terakhir gimana mengatasinya. Very easy, actually simple. Tapi Santo Yohanes dari Salib punya istilah spiritual gluttony. Oke, di dalam tulisannya Santo Yohanes dari Salib mengatakan bahwa gluttony itu kan ada yang dalam bentuk makan fisik. Kalau makan itu yang terjadi itu adalah dia makan makanan badan buat badannya dia gitu. Tapi kalau spiritual gluttony, ada orang-orang itu yang kalau baru awal ikut Tuhan gitu mengalami banyak penghiburan di dalam Tuhan. Misalnya lagi doa ngalamin hadirat Tuhan, baca kitab suci mengalami peneguhan. Lalu sensasi kenikmatan di dalam Tuhannya itu begitu kuat sehingga dia menjadi melekat pada sensasi kenikmatan Tuhan. Bukan melekat pada Tuhannya, tapi melekat pada sensasi kenikmatan Tuhan. Lalu orang-orang yang kayak gini akan terus mencari-cari pengalaman kenikmatan. Misalnya dia doa, kalau dia doa kering sedikit aja dia komplain langsung. Atau ada orang yang begini, datang ke gereja misa, begitu nggak ada pengalaman penghiburan rohani sedikit pun, langsung yang disalahin misanya sama dia. Misanya kering, Romanya nggak ngerti ngomong apa. Udah terima komuni nih, tubuh Kristus padahal yang kita terima, tetap aja setelah itu pulang misa bilang, gua nggak dapet apa-apa. Kenapa? Karena yang dia cari seringkali adalah kenikmatan. Ada orang-orang yang craving, adiksi sama kenikmatan rohani. Atau Santo Yohanes Salib bilang spiritual gluttony. Maka orang-orang yang seperti ini sebetulnya punya pola yang agak mirip dengan gluttony atau rakus dosa, rakus makanan. Itu melekat pada kenikmatan makanan fisik, ini melekat pada kenikmatan
penghiburan rohani, sehingga dia nggak bertumbuh di dalam Tuhan karena hidupnya terus melekat pada kenikmatannya saja. Nah, ini menjadi catatan tersendiri buat kita, karena physical gluttony bisa juga bersebelahan dengan spiritual gluttony di dalam hidup kita. Bagian yang terakhir, ini bagian yang ngomongnya paling gampang dan jalaninnya paling susah. Karena ini terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. So if you starve an appetite, it shrinks. Kalau kita punya selera ya, ada appetite, lalu kita biarkan appetite itu lapar terus, appetite itu akan mengecil. Dorongan itu, selera itu akan lama-lama akan habis. Contoh, ada orang yang suka banget misalnya makan bakmi. Okay? Lalu coba deh sepanjang Prapaskah, sepanjang masa Prapaskah, pantang bakmi misalnya 40 hari. Itu biasanya 2-3 hari pertama craving tuh nyari bakmi. Seminggu pertama masih nyari, tapi minggu kedua udah gak terlalu, minggu ketiga udah enggak, minggu keempat udah lupa. Oke, minggu-minggu selanjutnya ada bakmi, udah gak pingin-pingin banget sebetulnya. Kalau ada ya makan, kalau gak ada juga gak nyari. Kenapa? Karena kalau kita punya selera, lalu seleranya itu kita diemin, lama-kelamaan selera itu akan mati sendiri. It shrinks. Okay. But if you feed an appetite, it grows. Kalau selera itu kita kasih makan terus, dia bakal berkembang makin lama, makin gede, makin lama, makin gede, sampai ke titik waktu kita kasih makan terus, itu bisa menjadi dosa adiksi yang membelenggu kita, sehingga kita menjadi budak dari selera kita sendiri. Karena kita nggak sanggup untuk bilang tidak. Maka solusinya ada 3. This is very simple. Pray, pause, sama fast. Pray itu doa. Oke, sumber kekuatan kita ada di Tuhan. Oke, maka berdoa mohon rahmat sama Tuhan. Oke, kekuatan pengendalian diri itu berasal dari Tuhan. Rahmat, pengendalian diri itu adalah salah satu buah-buah Roh Kudus. Maka berdoalah mohon supaya Tuhan mengutus Roh Kudus terus-menerus di dalam diri kita. Oke. Jangan lupa, pokoknya doa terus. Lalu doa persembahkan ke Tuhan. Tuhan, selera makanku ini aku persembahkan kepadamu Tuhan. Selera makanku, doronganku, nafsu makanku yang seringkali gak bisa aku kontrol Tuhan, aku berikan kepadamu. Atau kalau aku gak dapat makanan ini, aku cranky Tuhan. Supaya gak cranky gimana Tuhan, aku berikan kepadamu cranky-nya ini loh Tuhan. Berikan aku hati yang besar Tuhan, untuk bisa makan makanan apa aja yang Tuhan sediakan, supaya aku gak picky Tuhan, supaya aku gak cranky kalau gak dapat apa yang aku gak mau, supaya aku bisa say no di saat aku harus say no Tuhan. Oke, doa, mohon rahmat, kekuatan yang dari Tuhan. Yang kedua, pause. Pause itu adalah setiap kali ada selera makan, ada dorongan, jangan langsung dikasih. Berhenti dulu. Berhenti dulu dan mikir, apa benar aku harus makan sekarang? Apa benar aku perlu nambah? Jangan-jangan gak perlu nambah. Oke, jangan-jangan cukup segini. Kalau aku makan lebih lanjut, ini aku jadi menomorduakan Tuhan atau enggak sih? Lalu kita ngomong gini, ya elah, mikir-mikir begitu terus keburu hilang nafsu makan gue. Justru itu tujuannya. Supaya setelah mikir begitu, kita kasih waktu gitu. Lalu impuls di dalam hati kita mulai terkendali. Oke, saya selalu kasih contoh kalau lagi mau makan gitu ya, latihannya gitu ya, lagi mau makan, ini lapar banget. Ada nasi padang, enak banget, nasinya masih panas, rendangnya spicy banget, ada sambal ijo, ada ayam goreng, bumbunya juga, aduh asik banget, pokoknya asik banget deh gitu. Rasanya udah lapar banget, rasanya mau dimakan gitu, langsung segera gitu. Nah, saya selalu kasih saran, waktu udah ada di depan piring tuh ya, sebelum makan kan kita doa. Nah, coba doanya 3 kali Salam Maria perlahan-lahan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Wah, itu kan rasanya membara tuh ya di hati ini ya. Waduh, gue udah pingin banget nih makan. Waduh, terpujilah engkau di antara wanita. Oke, dengan demikian kita melatih diri kita untuk tunduk sama perintah kita sendiri. Belajar pengendalian diri. Pause.
Berhenti. Jangan setiap mau apa langsung dikasih. Setiap mau apa langsung dikasih. Itu yang kedua, pause. Dan yang ketiga, pause itu bisa juga latihannya dalam bentuk-bentuk yang lain. Saya kasih contoh, saya kadang-kadang suka latihan begini. Dulu kalau pergi pulang kantor atau apa gitu ya, mobil parkir panas. Begitu masuk mobil, nyalain mobil, 3 menit pertama saya nggak nyalain AC loh. Latihan pengendalian diri. Wah, rasanya mau mati rasanya tuh kan, kayak si Esau tadi kan. Oh, aku rasanya udah mau mati. Mana deh supnya ini gitu. Saya masuk di mobil tuh rasanya udah panas, saya setengah mati. Saya sengaja saya buka jendela, lalu saya jalan dulu mobilnya 3 menit. Saya nggak nyalain AC-nya. Saya paksa diri saya untuk kamu nurut ya. Aku bilang nggak perlu ada AC, maka kamu nurut. 3 menit kemudian baru saya nyalain AC, lalu jendela saya tutup. Oke. Tapi kita bisa latihan dengan berbagai macam cara gitu untuk pause. Dengan demikian latihan pengendalian diri. Nah, latihan pengendalian diri yang paling efektif tentu adalah puasa. Belajar puasa. Oke. Datang ke Tuhan lalu ya puasa. Puasa itu mengendalikan diri banget, mengendalikan dorongan nafsu makan banget. Cobain puasa, roti dan air misalnya. Saya suka kadang-kadang puasanya roti dan air gitu. Jadi sepanjang hari 24 jam itu hanya minum air putih dan roti tawar. Oke, hanya makan roti tawar, nggak yang lain gitu. Kadang-kadang saya pernah 3 hari air putih dan roti tawar. Waduh, 3 hari air putih dan roti tawar itu ya. Hari pertama itu bisa habis roti segini banyak. Hari ketiga ngeliatnya aja udah gak pingin gitu. Roti tawar enak banget gitu kadang-kadang. Tapi it's surprising gitu bahwa setelah kita ngelewatin periode puasa gitu ya, gimana kita tuh punya kekuatan baru untuk mengendalikan diri gitu. Dan tentunya di area gluttony yang secara spesifik puasa bisa menjadi sangat efektif. Maka lakukan kebiasaan ini, latihan ini terus deh. Doa, pray, pause, berhenti, jangan langsung diturutin maunya apa, lalu puasa. Dan coba kita perhatiin, kalau kita rutin menjalankan ini ya, kita akan lihat bahwa buah-buah Roh Kudus, pengendalian diri kita akan meningkat. Dan semakin kita meningkat, semakin kita mengalami pembebasan yang dari Tuhan. Sehingga dengan demikian, cinta Tuhan yang berlimpah di dalam hati kita, itu memuaskan hati kita, membebaskan kita, dan membentuk desire kita, supaya desire kita menjadi selaras dengan apa yang Tuhan mau. Dan dengan demikian kita terbebas dari dosa ini, sehingga kita sungguh-sungguh bisa hidup di dalam pengendalian diri dan sukacita bersama Tuhan. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikcast kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikcast yang lain.